Ustadz yang launch. Karena kalau Ustadz yang launch, berkah hasilnya robotnya. Biar robotnya jadi soleh. Ya, lebih soleh lah. Daripada ya. Baik, mungkin begitu ya. Ya, silakan Ustadz, kita launch bersama. Saya mungkin praktek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dulu buat semua kehadiran kawan-kawan yang dirahmati Allah. Saya, istri saya, Wirda, Kumikun, Hafiz, dan Aisyah. Juga keluarga besar kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pelayanan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan. Tepuk tangan buat Anda semua. Dan saya sama istri juga anak-anak semua berterima kasih atas dukungan selama ini. Mudah-mudahan lebih kalem, teman-teman lebih sabar, lebih cool, lebih tenang. Tapi juga lebih semangat. Ya, lebih kemudian gegap gempita lagi. Kemana-mana ya yang dibawa sudah Petren 24 jam. Mudah-mudahan Petren kita ini menjadi yang lebih besar daripada yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makasih buat kehadiran kawan-kawan kami, Pak Riki, Pak Teguh, dan kawan-kawan. Pak Dedi, dan ya masih banyak lagi yang lain. Terima kasih banyak. Insya Allah pada hari ini segera kita akan launching chatbot ya, yang merupakan inovasi tiada henti dari Petren. Dan mudah-mudahan inovasi ini juga benar-benar tidak akan berhenti dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat gerakan kawan-kawan yang memang juga tiada hentinya. Ya, berhentinya kawan-kawan itu berarti berhentinya Petren. Makanya jangan berhenti, terus aja. Ya, saya mengapresiasi banget. Kemarin ada sopir kelotok ya. Sopir apa namanya? Perahu itu loh. Perahu kelotok itu Masya Allah ternyata dia Petreners. Jadi Petren ini akan terus bergulir dan pasarnya sudah kita mulai buka nanti yang internasional beneran. Kayak di Malaysia sudah bisa ngisi pulsa Malaysia dan nanti akan bertambah lagi. Jadi kita tidak akan kehilangan pasar insya Allah. Sudah siap Pak Ari? Sudah kelihatan di gambar? Ada terlihat di gambar? Ya, dilanjut dulu ya. Ya, dilanjut dulu. Ya. Baik, kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung bareng-bareng. Ya, bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bareng-bareng surah Al-Baqarah. Lama ya. Ya alif lam mim aja. Gini, biar ada ilmunya. Ya saya kalau nggak ceramah nggak enak nih. Ya, sakit sih kalau nggak ceramah. Satu hari mama. Bainama Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Duduk qaidun ma nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi. Bayangin tuh Jibril duduk sama Nabi. Jadi Nabi duduk sama Jibril. Ya Allah, kalau Ngodi duduk sama siapa? Sama istri gitu ya. Adnan duduk sama istri. Udah ada belum? Oh belum ada. Sayang badan gede istri nggak ada. Kang Cepot non ya. Jadi Jibril duduk sama Rasul. Allah, coba ya. Dua sahabat loh ya. Dua sejoli loh. Allah Akbar. Hah? Jibril pernah gak datang. Lama tuh 3 bulan, 4 bulan gak datang. Nangis tuh Rasulullah. Apa ini Jibril gak datang-datang gitu. Jibril pun gak tahan, pengen turun, pengen nyamperin Nabi. Tapi belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat Jibril duduk sama Rasul. Tiba-tiba sami'a naqidha. Sami'a naqidha. Apa tuh naqidha? Naqidha ini suara pintu kebuka, rek gitu. Atau suara dinding yang retak, rek. Tapi min fauqihi, dari atasnya Jibril. Allahu Akbar. Jadi lagi kongkol-kongkol nih berdua. Hebat loh, ini dua makhluk berbeda loh. Apa enggak sakti tuh Rasul itu? Dua makhluk berbeda loh. Jibril sama Rasul. Tiba-tiba sami'a naqidhan.
Jibril tuh mendengar suara retak, suara pintu kebuka. Yang berasal dari mana? Minas sama. Yang berasal dari langit. Maka kemudian Jibril farofa'a ra'sahu. Jibril kemudian membuka, mengangkat dia punya kepala. Melihat langit. Lalu memberitahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Hadza babun min abwabis sama. Ini suara berasal dari dindingnya langit, pintunya langit. Yang pada hari ini futihal yaum, dibuka. Padahal kata Jibril tidak pernah dibuka qattu sama sekali illal yauma, kecuali pada hari ini. Kemudian bergerak turun satu malaikat lain. Jadi Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah, lihat tuh, itu ada malaikat turun nih. Dan malaikat ini, ya, jadi pintu tadi tidak pernah dibuka dari mulai Allah menciptakan pertama kali 7 lapis langit. Pintu ini nggak pernah dibuka dan nggak pernah terbuka. Dan ini hanya satu pintu loh. Besok berpintu-pintu, sebagaimana ditulis di dalam surah An-Naba misalnya. Kalau nanti udah berpintu-pintu terbuka, itu udah kiamat. Karena dari pintu-pintu itu kemudian turun semua malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala berbaris. Kayak kalau saya turun, kalau saya masuk, kemudian pasukan pas pampres bergerak gitu. Belum ada nih, baru pas pamtat. Ya. Pasukan pengaman Ustadz. Besok pas turun, nah itu kayak gitu turun malaikat-malaikat dari arasnya Allah. Turun ke langit dunia. Nah pada saat itu kiamat udah. Karena sebentar lagi turun Allah ya dengan singgasananya langsung. Jadi turunnya nanti dengan arasnya langsung. Dipanggul, dipikul dengan 8 malaikat. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nah hari itu kata Jibril, ya Rasulullah, lihat ada malaikat yang turun. Dan malaikat ini lam yanzil qattu, juga tidak pernah turun ilal yauma, kecuali juga pada hari ini. Ada apa? Nah, tapi yang menjelaskan langsung si malaikat ini, karena malaikat ini kemudian fasallama. Tiba-tiba malaikat ini ada di depan dia berdua, di depan beliau berdua. Lalu fasallama, mengucapkan salam. Apa kata si malaikat ini? Ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Abshir binuraini. Aku mengabarkan kabar gembira dengan turunnya 2 cahaya. Dengan turunnya dua cahaya. Abshiru ya, binuraini. Aku berikan kabar gembira dengan kehadiran atau dengan turunnya 2 cahaya. Jadi rupanya si malaikat ini membawa 2 surah. Membawa 2 ayat. Jadi rupanya disimpan ini. Turun yang 2 ini beda dengan turunnya ayat-ayat atau surah yang lain. Kata Rasulullah, ya, beliau menanti jawaban, menanti kemudian terusan dari malaikat ini. Dan malaikat ini meneruskan. Apa yang 2 itu? Fatihatul Kitabi wa khawatim suratil Baqarah. Awal suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Hebatnya lagi kata malaikat ini, kalau engkau membaca Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, apa kata Allah SWT sebagai pesan yang dibawa oleh malaikat ini kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan lagi kepada kita semua, tidak ada yang membaca Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah lalu dia meminta kecuali kecuali Allah akan memberikan yang diminta. Karena itulah inilah salah satu sejarah orang suka ngomong begini, mudah-mudahan ente panjang umur ya Al-Fatihah gitu. Ini bukan tanpa dasar ini. Mudah-mudahan ente bisa pergi haji ya Al-Fatihah. Ayo kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan lunas utang. Ini dia. Karena orang yang baca Al-Fatihah, kemudian dia meminta kepada Allah SWT tadi. Janjinya si malaikat ini sebagai pesan dari Allah SWT berarti merupakan janji dari Allah bahwa doa itu akan dikabulkan Allah. Nah untuk menambah lagi khasanah pengabulan kita punya doa, kita baca dulu Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam hadis aslinya bahkan bukan ayat bukan ayat lah. Bahkan bukan satu surah, bukan.
kata malaikat ini harfan. Satu huruf saja. Jadi kita baru begini loh. Baru bismillah, ada tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sudah mencukupi untuk dia berdoa. Gila. Harfan loh. Satu huruf saja. Dia baru itu, baru begitu. Ada anak yang mesti diselamatin atau gimana. Kita nggak jadi baca Fatihah dan terusannya lupa. Tapi dia udah bisa berhak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terusin. Au tukhfuhu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu. Wallahu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Fansurna 'alal qaumil kafirin. Sementara sebelum kita berdoa buat chatbot yang hari ini kita launching dan buat veteran, silakan berdoa masing-masing dulu. Saya ikut aminkan dari sini. Silakan. Nuroy ini 2 cahaya sudah dibaca. Surat ini turun, ayat-ayat ini turun, istimewa sekali. Bukan Jibril loh yang nyampein. Padahal kan biasanya Jibril yang nyampein, tapi 2 surah ini, Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, malaikat lain yang menyampaikan. Yang tidak pernah malaikat ini turun. Dan pintu itu sudah tertutup lagi. Selama-lamanya hingga nanti akhir keputusan Allah. Dan malaikat ini pun sudah kembali lagi selama-lamanya. Dan tidak turun lagi. Tapi Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah tetap ada di bumi Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Mas Teguh doa buat tamasyanya sama buat pinjam. Riki untuk kemudian perizinan kita ini. Mas Dedi mudah-mudahan cyber city-nya maju semaju-majunya. Buat yang lain terus berdoa. Oke, sekarang kita berdoa buat chatbot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan chatbot ini cepat pinternya Pak Hari ya. Cepat pahamnya dan bisa sempurna melayani ya orang-orang yang bertanya kepada dia seperti halnya Google atau bahkan lebih hebat daripada Google. Dan saya berharap mudah-mudahan chatbot nanti mengerti bahasanya Kang Cepot. Ya, mengerti bahasa Sunda, mengerti bahasa Jawa, mengerti bahasa-bahasa lokal yang famous di tanah air. Dan mengerti bahasa-bahasa dunia. Artinya bukan cuma bahasa Indonesia saja. Tapi juga bahasa dunia. Termasuk bahasa isyarat. Jadi belum ngetik aja dia udah jawab. Amin. Berarti kan dia ada intelijen artifisialnya hebat. Karena dia membaca pikiran. And coming soon. Ente jangan ketawa. Coming soon. Ente hidup di tomorrow loh.